Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama pada saat ini terambil di dalam surat Kolose pasal yang kedua, ayat yang ketujuh, yang berbunyi demikian: hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berakar berarti tertancap ke dalam tanah untuk mencari bahan makanan dan atau untuk mengokohkan dirinya untuk menghadapi hantaman angin. Manusia berakar di dalam Yesus berarti kita makin dalam memahami dan meneladani Yesus dalam hidup kita sebagai sumber kekuatan hidup kita, juga semakin menguatkan dan mengokohkan kehidupan kita untuk menghadapi segala bentuk hantaman angin kencang yang hendak merobohkan hidup kita. Para sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, perikop yang kita baca pada pagi hari ini ditunjukkan kepada orang yang telah menerima Kristus. Bila kita telah menerimanya, maka ada satu nasihat untuk kita, yakni hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia. Hidupmu berarti berjalan, bertindak, bertingkah laku, dan membawa diri kita selalu di dalam Kristus. Bila ada nasihat yang tetap di dalam Dia, berarti ada kemungkinan orang-orang percaya tidak lagi ada di dalam Dia, walaupun mengaku dan tetap mempercayainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nas firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita belajar bagaimana caranya agar hidup kita tetap di dalam Tuhan. Cara yang pertama adalah hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Yesus Kristus, seperti sebuah tanaman, kita adalah organisme hidup yang menyerap segala kekayaan dan kemuliaan Kristus sehingga kita bisa bertumbuh. Berakar berarti kita menancapkan sepenuhnya hidup kita di dalam kehidupan Kristus. Kita tidak hanya menyerap berkat-berkatnya, tapi juga menjadikan Kristus sebagai pemimpin, sebagai inspirator, sebagai motivator, dan pribadi yang olehnya kita memutuskan untuk segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu. Cara yang kedua adalah hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Saudara-saudara terkasih, Kristus adalah pondasi tempat kita menancapkan segala pilar yang menopang kehidupan kita. Kalau kita memakai pondasi yang lain untuk hidup kita, pekerjaan, rumah tangga, kehidupan sosial dan sebagainya, maka berarti kita sedang membangun kehidupan kita menjadi bangunan yang rapuh atau bahkan tanpa pondasi sama sekali. Tetapi kalau kita menancapkan kepada Yesus Kristus, berarti kita bijaksana. Kita membangun sebuah bangunan kehidupan di atas dasar yang kokoh dan benar, yaitu Yesus Kristus. Cara yang ketiga adalah hendaklah hidup kita semakin bertambah teguh dalam iman. Percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan apapun keadaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberi, berserulah kepadanya maka Ia akan mendengarkan kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan Dia mendengar setiap doa kita. Ketika kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu sebabnya Ayub berkata, aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu.
dan bahwa tidak ada rencanamu yang gagal dalam kehidupan kita. Di saat kita lemah, firman Tuhan berkata di saat itu kita akan dikuatkan asal kita tetap bersama Yesus. Jika kita sudah mengangkat tangan terhadap persoalan yang kita hadapi dan berserah penuh kepada Yesus, maka saat itulah Tuhan akan turun tangan menyelesaikan semuanya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal bagi kita orang-orang yang percaya. Orang lain bisa menilai kita gagal, sia-sia, tapi waktu kita tetap percaya, maka rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita. Cara yang keempat adalah hendaklah hati kita melimpah dengan syukur. Para sahabat motivasi pagi yang diberkati oleh Yesus Kristus, Yakobus memberikan teladan bagaimana agar kita dapat terus mengucap syukur walaupun kita menghadapi berbagai persoalan dalam hidup. Yakobus 1 ayat 2 berkata, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita dibangun di atas Dia, maka kita akan bertambah teguh dalam iman. Seringkali kita telah banyak diajar dan belajar tentang iman, tetapi hal itu hanya nyangkut di kepala kita sebagai pengetahuan. Kita tidak mengalami kebenaran iman itu, tapi kalau kita menanggapi dan melakukan firman Tuhan, maka berarti kita sedang berakar dan dibangun di atas Dia. Kita akan bertumbuh dan bertambah teguh. Hal yang lain yang membuat kita tidak di dalam Dia adalah bila kita bersungut-sungut. Hari ini kita dinasihati untuk selalu berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Kata berlimpah-limpah berarti sesuatu yang kita miliki lebih dari yang kita butuhkan. Bagi anak-anak Tuhan, mengucap syukur tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Ucapan syukur tetap menjadi gaya hidup. Maka lakukanlah apapun situasinya. Kalau kita menanggapi dan melakukan firman Tuhan, itu berarti kita sedang berakar dan dibangun di atas Tuhan. Karena itu, tetaplah berakar dan dibangun di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah berbicara kepada kita semua di pagi hari ini. Mari jangan biarkan firman itu lalu begitu saja. Tetap simpan dalam hati, biarkan dia bertumbuh, berakar semakin kuat dalam hidup kita, sehingga kita pun dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kita dimotivasi untuk semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin mencari Tuhan setiap saat, sehingga kita akan semakin bertumbuh berakar di dalam Tuhan. Kita dibangun di atas Dia, sehingga hidup kita semakin kuat, memiliki karakter yang baik, dan hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini. Haleluya, amin.